Halo anak-anak, jumpa lagi di channel YouTube Siti Rosidah. Pada video kali ini kita akan membahas Ayo Mencoba halaman 125, materi tentang keliling segitiga matematika kelas 4 SD. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe ya. Terima kasih. Ayo mencoba. Nomor 1, tentukan keliling segitiga berikut. Nah, yang A, di sini ada segitiga, kemudian diketahui panjang salah satu sisinya adalah 23 cm. Kemudian untuk sisi yang lain, kita lihat di sini memiliki tanda yang sama, ya, tanda yang sama. Artinya panjang ketiga sisinya dalam segitiga ini panjangnya adalah sama, yaitu 23 cm. Berarti keliling segitiga A ini karena panjangnya sama, berarti kan 23 ditambah 23 ditambah 23 atau 3 kali 23 cm. Nah, kita hitung 23 dikali 3, hasilnya 69 cm. Sekarang yang B. Di sini ada segitiga, ada tanda sama di sini, berarti ini adalah segitiga sama kaki. Nah, di sini kaki dari segitiga ini panjangnya 27 cm. Kemudian alasnya di sini 15 cm. Kalau ditanyakan keliling itu berarti jumlah ketiga sisinya. Nah, berarti keliling sama dengan ini kakinya sama, berarti 2 kali 27 ditambah sisi alasnya 15. 2 kali 27 kita hitung hasilnya 54 ditambah 15 hasilnya 69, satuannya tadi cm. Nah, sekarang kita coba kerjakan yang C. Nah, di sini yang C ada segitiga siku-siku, ya. Yang panjang alasnya 12 cm, tingginya 9 cm. Kemudian sisi hipotenusanya belum diketahui, berarti kita mencari dulu sisi hipotenusanya dengan cara menggunakan teorema Pythagoras. C. Jadi kita cari dulu sisi hipotenusanya ya. Untuk yang C. Bentar. Nah, misalkan di sini adalah X ya. Berarti kita cari panjang sisi X itu sama dengan akar 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 9 kuadrat kita akar dulu. 9 kuadrat berarti 81. Ditambah 12 kuadrat berarti 144. Hasilnya akar 225. Nah, akar 225 itu berapa? Hasilnya adalah 15. Berarti satuannya tadi cm. Nah, sekarang sisi yang X di sini sudah diketahui. Di sini panjangnya adalah 25. Panjangnya adalah 15 cm. Nah, berarti karena ditanyakan adalah keliling, berarti keliling sama dengan 9 cm ditambah 12 cm ditambah 15 cm. Hasilnya 15 ditambah 12. Hasilnya 36 cm. Nomor 2, Lani membuat kerudung berbentuk segitiga beraturan. Ia akan menghias setiap sisi kerudungnya dengan pita. Berapakah pita yang dibutuhkan Lani jika salah satu sisinya adalah 115 cm? Nah, sekarang Lani ingin membuat
ingin menghias kerudungnya dengan pita. Yang ditanyakan adalah panjang pita yang dibutuhkan. Nah, berarti untuk mengelilingi berarti yang ditanyakan adalah keliling segitiga ya, keliling segitiga sama dengan karena segitiganya beraturan dan panjang sisinya diketahui salah satunya adalah 115, berarti ketiga sisinya itu panjangnya 115, berarti 3 kali 115 cm. Ini adalah cara mencari keliling segitiga beraturan atau segitiga sama sisi. 3 kali 115 sama dengan 345 cm. Kemudian yang ditanyakan berapakah pita yang dibutuhkan Lani? Jadi pita yang dibutuhkan Lani adalah 345 cm. Nomor 3, tentukan sisi yang belum diketahui pada segitiga di bawah ini. Ya, di sini pada segitiga yang A diketahui segitiga ini ada segitiga sama kaki. Berarti di sini ada 2 sisi yang belum diketahui yang panjangnya sama karena ada tandanya. Kemudian diketahui alasnya 13 cm. Kemudian kelilingnya 67 cm. Nah, sekarang kita mencari sisi kakinya ini. Nah, berarti kalau kita misalkan sisi kakinya ini adalah A, berarti di sini juga A, ya kan, panjangnya sama. Keliling sama dengan, kelilingnya itu kan sama dengan A ditambah A, panjang ke sisi kakinya, ditambah 13 cm, ya kan. Kemudian, nah kelilingnya sudah diketahui 67 cm satuannya. A ditambah A berarti 2A ditambah 13 cm. Nah, sekarang 67 cm kita tulis ulang, kemudian 13 ini tandanya penjumlahan, kita pindah ke ruas kiri, berarti di sebelah kiri sama dengan menjadi negatif 13 cm sama dengan di ruas kanan, karena ini sudah pindah berarti tinggal 2A. Nah, sekarang 67 cm dikurang 13 cm berarti 54 cm sama dengan 2A. Kita mencari dulu panjangnya A. Berarti sekarang A sama dengan di ruas kiri 54 cm dibagi 2. 2A ini kan tadi tandanya perkalian, ya kan, 2A itu perkalian. Berarti sekarang pindah ruas jadi pembagi. Nah, hasilnya A sama dengan 54 dibagi 2. Hasilnya 27 cm. Sehingga sisi yang belum diketahui ini adalah 27 cm. Berarti di sini 27 cm, di sini 27 cm. Soal yang B. Sekarang di sini ada segitiga siku-siku ya, siku-siku, kemudian diketahui kelilingnya 24 cm, kemudian sisi alasnya 8 cm, tingginya belum diketahui, sisi hipotenusanya juga belum diketahui. Nah, seharusnya kalau untuk mencari seperti ini yang dicari hanya salah satu saja. Tapi karena ini ada 2, kalau misalkan ini 24, di sini kita buat ini sama kaki, ini 8, berarti di sini juga 8. Tapi padahal ini ada segitiga siku-siku dan ini panjangnya lebih dari yang lainnya, jadi tidak mungkin ini 8. Jadi kita buat pemisalan. Sekarang gini, 24 kelilingnya kan 24 ya. 24 kalau kita kurang dengan 8, sisanya itu adalah 16 ya. Jadi 16 cm ini kita bagi menjadi, kita buat itu adalah panjang dari sisi ini
sisi yang tinggi dan sisi hipotenusanya. Nah, sekarang kita coba, karena ini lebih panjang dari tingginya, berarti kita coba saja. Kalau misalkan di sini, jadi kita misalkan di sini adalah 6, di sini 10 ya. Berarti misal ya, kita buat pemisalan saja dulu. Saya tulis di sini, kita misalkan kalau di sini 8, di sini 6, di sini 10. Apakah benar kalau ini dijumlahkan 8 tambah 6 tambah 10, hasilnya kan benar, kelilingnya adalah 24. Nah, tapi kita coba apakah benar jika ini dikuadratkan hasilnya 10. Nah, sekarang 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Hasilnya apakah benar 10 ya? Nah, berarti ini diakar dulu. 6 kali 6 36, kemudian 8 kali 8 64. Kemudian ini tadi 10 ya. Kemudian ini hasilnya adalah akar 100. Berarti akar 100 itu 10. Nah, ini jadi 10. Oh, berarti ini benar karena sama. Berarti model ini atau pemisalan kita tadi, karena kelilingnya 24, berarti sini 8, di sini 6, di sini 10. Jadi sudah memenuhi kelilingnya 24, kalau ditambahkan jadi 24, kemudian juga memenuhi, karena ini segitiga siku-siku, ini sudah benar, ini 10 dan di sini 6 karena sudah kita buktikan ya. Di sini adalah segitiga sama kaki, sama sisi, karena ada tanda bahwa ketiga sisinya ini sama. Yang diketahui adalah kelilingnya yaitu 174. Nah, karena untuk segitiga sama sisi itu artinya kelilingnya itu sama dengan 3 kali sisi, ya kan? Nah, berarti di sini 174 sama dengan 3 kali sisi. Kita mau mencari panjang sisinya, berarti 174 dibagi 3. 3 ini kita pindah ruas menjadi pembagi, ini diketahui sisi. Nah, berarti 174 kita bagi 3. Hasilnya 58. Berarti ini sisi. Jadi panjang sisinya masing-masing di sini adalah 58 cm. Nomor 4, diketahui keliling segitiga sama kaki 56 cm. Jika panjang sisi sama kakinya 14 cm, berapa panjang sisi yang lainnya? Nah, misalkan di sini ini ada segitiga sama kakinya. Nah, diketahui panjang kakinya ini yang sama adalah 14 cm, di sini juga 14 cm. Sisi yang belum diketahui adalah yang ini. Kita misalkan ini adalah A panjangnya. Kemudian diketahui tadi kelilingnya adalah 56. Berarti sedangkan rumus keliling itu adalah jumlah ketiga sisinya. Jadi di sini 14 cm ditambah 14 cm ditambah A sama dengan di sini K-nya tadi kelilingnya adalah 56 cm. 14 ditambah 14 28 cm ditambah A. Nah, sekarang tujuan kita adalah mencari nilai A, berarti 28 cm kita pindah ke ruas kiri. Nah, sehingga 56 cm dikurang 28 cm sama dengan A. Kita hitung sekarang 56 dikurang 28. Hasilnya 28 cm. Nah, jadi panjang sisi yang lainnya yaitu di sini A itu adalah 28 cm. Nomor 5, Benny bermain ke rumah pamannya.
Paman Beni sedang membuat taman kecil berbentuk segitiga siku-siku. Jika panjang kedua sisi penyikunya 80 cm dan 150 cm, berapakah panjang salah satu sisi taman? Berapakah panjang pagar yang dibutuhkan Paman Beni seluruhnya? Jadi untuk soal yang pertama kita mencari dulu panjang salah satu sisinya, sedangkan diketahui tamannya berbentuk segitiga siku-siku. Kemudian kedua sisi penyikunya panjangnya adalah 80 cm dan 150 cm. Kita mencari panjang sisi yang belum diketahui di sini. Kita misalkan ini panjangnya A, berarti kita gunakan teorema Pythagoras, yaitu dengan cara A sama dengan akar ya. Sisi yang di depan sudut siku-siku itu kalau dicari berarti sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi yang lainnya ya. Akar 150 kuadrat ditambah 80 kuadrat. Hasilnya akar 200 sama dengan 22.500 ya. Kemudian ditambah 8 kuadrat, 8 kali 8 itu kan 64. Ini 0 berarti 0-nya 2 ya. Sama dengan akar di sini 28.900 dijumlahkan ya. Hasilnya sekarang 289 itu kalau di akar hasilnya berapa? Hasilnya adalah 17. Di sini 0-nya 2 berarti tambah 0-nya 1 di sini. Nah, ini adalah hasil atau adalah panjang sisi yang belum diketahui tadi, 170 cm. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, panjang pagar yang dibutuhkan. Kalau panjang pagar berarti panjang pagar untuk mengelilingi taman ini kan? Berarti di sini keliling. Keliling sama dengan semua sisinya dijumlahkan. 150 ditambah 80 ditambah 170. Sekarang kita hitung 150 ditambah 80 ditambah 170. Hasilnya 400 cm.